Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini kita masih beriman dan kita masih istiqomah, masih teguh pendirian untuk memperkuatkan keimanan kita. Kita istiqomah dalam menjalankan syariat Islam. Kita istiqomah dalam menjalankan peraturan ad-dinul Islam atau agama Islam. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah berjuang dengan darah dan air mata untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada sesembahan kecuali kepada Allah. Tiada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Hidup dan mati hanya untuk Allah. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah, Tuhan semesta alam. Bapak Ibu rahimahullah, kali ini saya akan menyampaikan sebuah hadis tentang Islam itu awalnya asing dan akhirnya pun asing. Hadis ini dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim. Bapak Ibu rahimahullah, baiklah saya bacakan hadisnya. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghurba. Artinya Islam itu mula-mula, awal atau bermula dalam keadaan asing, ghariban. Dan Islam itu kembali asing sebagaimana ia bermula asing tadi. Maka beruntunglah orang-orang asing. Apa Ibu rahimahullah, bada'al Islamu ghariban. Islam itu mula-mula dalam keadaan asing. Mengapa dikatakan Islam itu di awal asing? Oleh karena ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu memang asing bagi orang-orang Quraisy Mekah. Asingnya bagaimana?
asingnya waktu itu adalah ajaran Islam belum pernah ada. Ajaran Islam belum pernah dilihat oleh orang-orang Quraisy Mekah. Dan ajaran Islam belum pernah dilaksanakan sebelum itu. Termasuk asing di sini pengikut ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sedikit sekali. Itu pun orang-orang yang lemah seperti budak dan sebagainya. Bapak Ibu rahimahullah, ada yang bertanya, contoh ajaran Islam yang asing ketika itu apa? Contohnya banyak sekali. Namun satu contoh saja yang saya sampaikan. Kita tahu sebelum Islam datang yang namanya perzinahan itu sudah biasa, lumrah. Waktu itu tidak ada kata dosa bagi orang yang suka berzina. Waktu itu seorang laki-laki sudah biasa punya wanita simpanan, punya selir, punya gundi, puluhan sampai ratusan orang. Nah, semakin tinggi derajat seseorang, semakin banyak pula wanita simpanannya. Demikian juga bagi perempuan yang menjajakan dirinya sudah biasa. Namanya juga mencari pelanggan. Bapak Ibu rahimahullah, kalau sekarang mohon maaf mempromosikan diri lewat media sosial, tinggal angkat, sudah terjadi transaksi di mana dan berapa. Bapak Ibu rahimahullah, nah begitu orang-orang yang tadinya berzina setelah masuk Islam tidak lagi mau mengerjakan perbuatan keji tersebut. Sebab apa? Sebab dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Haram hukumnya berzina, kata Nabi Muhammad SAW. Apa Ibu rahimullah? Nah, bagi orang yang sudah tidak melakukan zina tadi itu, dianggap orang yang masih melakukan zina itu asing bagi mereka. Kalau yang tadinya mereka orang-orang yang berzina tadi melakukan perzinahan, begitu masuk Islam mereka tidak mau lagi untuk berzina. Apa Ibu yang dimuliakan Allah, salah seorang pezina itu yang masuk Islam dan tidak lagi mau berzina adalah wanita simpanan Abu Lahab. Namanya kalau saya tidak salah Sumayyah. Begitu wanita simpanan Abu Lahab ini masuk Islam, Abu Lahab berusaha agar wanita ini kembali kepada profesinya dan meninggalkan ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad.
Abu Lahab kita ketahui ya, adalah seorang bangsawan Quraisy yang terpandang dan banyak harta. Harapannya wanita tadi mau kembali kepada profesinya semula. Mohon maaf Bapak Ibu, saudara-saudaraku rahimahullah, wanita tadi tidak mau. Wanita tadi bertahan. Wanita tadi istiqomah. Wanita tadi tidak tergoda dengan harta walaupun dibayar mahal oleh Abu Lahab. Wanita tadi tetap menjaga diri, menjaga kehormatan sebagai seorang muslimat yang taat. Dia tidak mau melanggar syariat Islam yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudaraku rahimakumullah, Abu Lahab marah besar. Abu Lahab emosi. Abu Lahab naik pitam, darahnya mendidih. Abu Lahab tidak bisa mengendalikan diri. Lalu Abu Lahab mengambil tombak, kemudian ditusukkannya kepada kemaluan wanita tadi sampai tembus ke belakang, ke dubur. Darah bercucuran. Wanita simpanannya itu terkapar, meninggal. Dia syahidah dalam rangka untuk mempertahankan keimanannya. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kalau sekarang ada umat Islam disiksa, dianiaya di mana-mana, di negara-negara yang Islamnya tertindas, itu bukan lagi hal yang baru bagi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sudah ada semenjak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegakkan agama Allah. Bapak Ibu rahimahullah, tinggal lagi kepedulian kita. Apakah kita peduli atau tidak terhadap nasib umat Islam yang disiksa, yang dianiaya itu? Minimal kita peduli, mendoakan. Itu kalau kita membantunya. Namun apabila kita tidak peduli sama sekali, acuh cuek, ya, Nabi mengatakan laisa minni. Orang Islam yang tidak peduli dengan Islam, tidak peduli dengan Islam, bukanlah umat itu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku rahimahullah, WHMK sudah terkenal kata-kata mutiaranya. Barang siapa yang tidak peduli dengan Islam, ganti bajumu dengan kain kafan. Artinya apa? Kamu sudah mati. Kamu sudah jadi jenazah, jadi mayit yang mati, bukan jasad. Tapi hati nuranimu, semangatmu untuk membela agama Islam. Bapak Ibu rahimahullah, ya. Mohon maaf, cukup sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah besok kita lanjutkan membacakan hadis. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.